Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Fadil dengan NIM 200330116 akan membahas mengenai analisis prinsip dasar fisika pada penggunaan mesin motor. Pada mata kuliah Fisika Terapan yang diampu oleh Ibu Dr. Emilia Nur MPD. Baik, yang pertama, saya akan membahas terkait latar belakang dari mesin motor itu sendiri, dimulai dari pengertiannya, di mana mesin motor adalah seperangkat alat mekanis yang berfungsi untuk mengubah energi dari bahan bakar atau sumber energi lain menjadi energi mekanik. Yang kemudian energi mekanik ini dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan seperti motor, bus, dan lain semacamnya. Dan secara umum, mesin motor bekerja menggunakan prinsip pembakaran dalam atau yang biasa dikenal dengan internal combustion engine, di mana proses pembakaran bahan bakar di dalam silinder akan menghasilkan tenaga untuk memutar poros engkol, yang kemudian disalurkan ke ban untuk bergeraknya suatu kendaraan. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke sejarah penemuan dari mesin motor itu sendiri, di mana mesin motor itu ditemukan pada awal abad ke-19, yang mana ditemukan oleh Leonir, eh, Lenoir, yang menciptakan mesin pembakaran dalam pertama yang menggunakan gas sebagai bahan bakar pada tahun 1860-an. Dan kemudian dilanjutkan dengan Nicholas Otto yang kemudian mengembangkan mesin 4 tak pertama pada tahun 1876 yang kemudian menjadi dasar mesin motor modern. Dan pada produksi awal mesin motor itu sendiri itu dimulai pada awal 1900-an yang dimana perusahaan memulai produksi sepeda motor secara massal termasuk Indian Motorcycle Company pada tahun 1901 dan kemudian dilanjutkan dengan Harley Davidson pada 1903 dan kemudian berkembang sampai saat sekarang. Dan motor-motor awal itu menggunakan mesin 2 tak dan 4 tak dengan desain yang masih tergolong sederhana. Dan untuk eh, prinsip fisika yang bekerja pada mesin motor itu sebenarnya eh, memiliki peran penting, yaitu hukum termodinamika dua hukum termodinamika, yang mana hukum ini itu berperan penting untuk mengatur siklus pembakaran yang ada dalam motor itu sendiri. Dan nanti kita akan membahas mengenai bagaimana pembakaran yang ada di dalam mesin itu sendiri dan bagaimana konsep fisikanya. Jadi kita mulai terlebih dahulu mengetahui bagaimana struktur dari mesin itu sendiri, lalu kita akan menjelaskan bagaimana prinsip termodinamika untuk mengatur pembakaran yang ada di dalam mesin tersebut. Nah, ini adalah list pembahasannya. Yang pertama itu adalah kita membahas terlebih dahulu mengenai konstruksi mesinnya bagaimana. Yang kedua, jenis dan desain dari piston itu. Yang ketiga, jenis mekanisme katup. Kemudian ada siklus mesinnya bagaimana. Yang saya jelaskan tadi menggunakan prinsip termodinamika. Yang selanjutnya itu adalah menghitung komponen-komponen yang ada dalam mesin, seperti efisiensi efisiensi mesin dan semacamnya. Lalu kita masuk ke kesimpulan nantinya. Baik, yang pertama, kita akan mulai mengenal bagaimana konstruksi mesin itu sendiri. Eh, dalam mesin itu terdapat silinder atau biasa biasa kita sebut dengan volume mesinnya, di mana dalam sistem mesin itu ada ruang pembakaran namanya, dan besar ruang pembakarannya itu eh, maaf saya ulangi. Volume mesin itu dapat diukur melalui yang ada pada gambar, yaitu adalah ruang pembakaran itu sendiri, yang mana besar ruang pembakaran itu sendiri diukur menggunakan satuan cm kubik atau yang disingkat dengan cc. Nah, dan cc ini yang sering kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Selanjutnya, pada mesin itu terdapat juga volume langkah satu mesin dan
piston displacement, di mana semakin besar kapasitas silinder, maka jumlah campuran bahan bakar dengan udara yang ditampung untuk diledakkan juga semakin besar, yang tentunya juga akan menghasilkan energi yang lebih besar juga. Nah, untuk selanjutnya itu adalah tekanan dari kompresi, di mana kapasitas silinder itu dipengaruhi juga oleh diameter dari silinder atau dari bor. Ya, diameter silinder atau bisa dikenal dengan bor dan langkah piston atau stroke, eh, di mana dengan kapasitas yang sama dengan desain yang berbeda itu bisa menghasilkan energi yang berbeda juga, tergantung nanti dengan kebutuhan dari atau tujuan dari pembuatan piston itu sendiri, mesin itu sendiri. Nah, eh, bagaimana itu bisa terjadi? Maka kita akan membahas di poin selanjutnya, yaitu dengan desain dan jenis dari piston. Baik, jenis dan desain dari piston itu sendiri itu ada tiga. Yang pertama adalah ada long stroke, yang kedua ada square, yang ketiga ada short stroke. Nah, tadi kita juga sudah tahu apa bedanya stroke dengan eh maaf, kita balik lagi ke sebelumnya, stroke eh, stroke dan bore. Jadi stroke ini adalah panjang ini ya, panjang batang pistonnya, bore itu adalah lebarnya. Oke, kita masuk ke selanjutnya, itu ada long stroke, square, dan short stroke. Nah, kita mulai dulu penjelasannya mengenai long stroke. Long stroke ini eh, dia memiliki langkah yang panjang, yaitu dengan jika kita definisikan itu adalah stroke yang lebih panjang dibandingkan dengan diameter dari bore. Jadi dia memiliki stroke yang lebih panjang dan bore-nya itu yang lebih pendek daripada stroke-nya itu sendiri. Nah, apa fungsinya dengan stroke yang lebih panjang dengan bore yang lebih pendek ini? Nah, dengan komposisi tersebut, mesin akan dapat mengkompresi lebih tinggi atau rasio kompresinya itu lebih tinggi sehingga cocok untuk menghasilkan torsi yang lebih besar pada kecepatan putaran yang rendah. Jadi mesin itu berputar, jadi ini akan naik dan turun. Dan ketika torsinya itu rendah, dia akan memiliki torsi yang sangat besar dan lebih stabil. Namun kelemahannya juga di sini, ketika RPM-nya tinggi atau putarannya tinggi, kompresi yang besar tadi itu tuh tidak bekerja secara optimal lagi. Maka jika RPM-nya tinggi, long stroke ini justru akan lebih terasa kehilangan tenaga. Jadi optimalnya long stroke ini digunakan pada RPM rendah dengan kerjaan yang berat gitu. Seperti misalnya digunakan untuk mesin yang mengangkat atau seperti ekskavator dan lain alat berat lainnya. Dan kelemahannya itu tadi setelah saya jelaskan, yaitu kurang performanya pada RPM tinggi, dan yang kedua itu mesinnya cenderung lebih besar karena stroke-nya itu lebih panjang sehingga mengakibatkan dinding-dinding yang ada di dalam mesin tersebut itu menjadi lebih besar karena stroke-nya itu menjadi jauh lebih panjang. Baik, yang kedua kita akan mengenali mengenai short stroke, di mana dengan artian ke bahasa Indonesia itu langkah yang lebih pendek, di mana dengan secara definitif itu short stroke memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan panjang stroke-nya itu sendiri. Jadi stroke-nya itu lebih pendek, sedangkan bore-nya itu jauh lebih besar. Nah, eh, konfigurasi piston seperti ini itu dirancang untuk menghasilkan tenaga tinggi pada RPM yang tinggi pula. Nah, ini kebalikan dari eh, long stroke tadi, di mana long stroke itu eh, diciptakan untuk tujuan memiliki tenaga besar dalam RPM rendah. Sedangkan short stroke itu tuh sebaliknya, dia akan lebih efektif pada pada RPM yang lebih tinggi. Kenapa bisa demikian?
Para short stroke ini memiliki eh, memiliki stroke yang lebih pendek, dengan artian dia akan lebih mudah untuk lebih cepat untuk naik turun karena jarak yang ditempuhnya itu juga semakin pendek. Jadi ketika jaraknya itu pendek, maka kecepatan RPM yang bisa didapatkan itu jauh lebih tinggi. Beda dengan long stroke tadi, di mana jarak antar untuk naik dan turun itu tuh jauh lebih besar dibandingkan short stroke tadi. Dan jika kita bandingkan dengan kapasitas CC yang sama, maka eh, short stroke itu tuh lebih mudah untuk mencapai RPM tinggi begitu, dan juga lebih efektif tentunya. Serta juga dengan stroke yang pendek ini, mesin juga menjadi cepat, lebih responsif gitu karena langkahnya tadi yang pendek dan sehingga bisa menghasilkan tenaga yang cepat gitu. Nah, kelemahannya itu adalah ketika RPM-nya rendah, itu akan menghasilkan torsi yang rendah juga. Jadi tidak kurang cocok rasanya untuk RPM yang rendah. Yang kedua, kelemahannya itu adalah mesin cenderung lebih boros bahan bakar karena pembakarannya itu akan lebih cepat terjadi dan lebih banyak bahan bakar yang akan dimasukkan ke dalam mesin sehingga pemborosan itu tidak terhindarkan. Nah, dan itulah kelebihan dan kekurangan dari soft stroke. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait jenis dari square. Nah, square ini merupakan jenis piston yang di tengah, di mana secara definitif square ini memiliki diameter yang sama atau hampir sama dengan panjang dari stroke itu sendiri. Nah, karakteristiknya yaitu pada square itu memberikan keseimbangan antara torsi dan tenaga pada semua rentang RPM. Jadi dia lebih stabil di semua RPM, di hampir semua RPM gitu. Yang kedua, mesin dengan desain ini juga biasanya digunakan pada kendaraan harian yang membutuhkan performa yang serbaguna atau bisa dapat digunakan oleh semua kalangan. Berbeda dengan long stroke dan short stroke tadi, di mana yang long stroke itu biasanya itu digunakan untuk operator-operator alat berat ataupun alat-alat berat gitu. Sedangkan yang short stroke biasanya itu digunakan untuk pencari pembalap ataupun yang suka dengan kecepatan tinggi. Biasanya juga digunakan pada motorsport yang memiliki kecepatan yang begitu tinggi gitu. Sedangkan yang square itu tuh lebih user friendly atau lebih banyak bisa digunakan oleh masyarakat luas, sehingga biasanya yang square ini lebih eh, banyak digunakan oleh masyarakat sebagai kendaraan harian. Nah, untuk keunggulannya yaitu kombinasi antar tenaga dan torsinya itu seimbang. Yang kedua, mesinnya lebih stabil dan lebih andal untuk berbagai kondisi operasi. Namun, kelemahannya itu yaitu tidak terlalu unggul dalam satu aspek tertentu, baik itu torsi ataupun tenaga. Berbeda dengan yang long stroke dengan short stroke tadi, dia memiliki kelebihan eh, terkait torsi ataupun tenaga dalam masing-masingnya. Begitu kira-kira. Untuk selanjutnya, pada mesin itu biasanya kan terjadi pembakaran. Nah, jadi setelah pembakaran itu selesai, ada banyak jenis katup untuk mengeluarkan hasil pembakaran dari mesin itu sendiri. Nah, yang pertama eh, itu ada jenisnya, namanya itu adalah push rod assembly, di mana eh, pada katup jenis ini itu biasanya digunakan pada mesin-mesin lama yang berjenis OHF. OHF atau biasa dikenal dengan overhead valve, valves gitu. Untuk kelebihannya itu sendiri pada pada post road assembly ini, dia itu lebih sederhana dan lebih kokoh. Namun dengan
kekurangannya itu tidak cocok untuk yang RPM tinggi dan ini biasanya itu digunakan pada motor-motor biasa, motor-motor lama maksudnya. Yang kedua itu adalah eh, single rocker arm, yang mana ini juga biasanya digunakan pada mesin-mesin sederhana seperti OHC ataupun OHV. Dengan kelebihannya itu sederhana dan murah. Nah, namun kekurangan ini eh, tidak cocok untuk yang banyak katupnya. Yang ketiga itu adalah twin rocker arm, yang dimana itu digunakan pada mesin dua katup per silinder, yaitu terdapat pada kiri dan kanan yang bisa kita lihat pada gambar. Kelebihannya itu dia lebih fleksibel, namun kekurangannya itu adalah sedikit lebih rumit daripada katup-katup sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada Farhead Bucket Template yang dimana itu biasa digunakan pada mesin-mesin modern berjenis OHC atau DOHC. Dengan kelebihan yaitu dia lebih kompak dan cocok untuk RPM yang tinggi karena memiliki katup yang lebih banyak dan lebih mudah untuk pengeluaran hasil pembakaran yang tadi. Dan kekurangannya itu perawatannya lebih rumit dan juga mungkin lebih mahal dikit gitu. Nah, untuk siklus mesin. Nah, di sini merupakan eh, pembakaran internal mesin yang dimana dia diatur dalam hukum termodinamika yang mana langkah dari atau siklus pertama dari mesin itu adalah langkah isap yang mana piston itu bergerak turun sehingga bisa memasukkan udara eh, secara spesifik itu adalah oksigen dan ada bahan bakar juga. Setelah udara dan bahan bakar telah masuk, itu adalah masuk ke tahap kompresi, di mana ini berputar searah jarum jam dan akan mengakibatkan piston itu naik lagi ke atas, yang akan menyebabkan udara-udara yang ada di dalam tadi beserta bahan bakar itu akan terkompresi, sehingga udara dan bahan bakar dapat tercampur. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pembakaran atau diledakannya bahan bakar dan udara yang telah terkompresi tadi sehingga mendorong piston ke bawah. Nah, gerakan piston ke bawah ini juga akan memang menggerakkan poros engkol yang nantinya akan memberikan tenaga kepada eh, tempat-tempat yang akan disalurkan seperti misalnya roda dan lain-lainnya. Setelah setelah pembakaran itu terjadi, maka piston akan bergerak naik ke atas lagi untuk melakukan langkah buang namanya. Nah, langkah buang ini yaitu mendorong sisa-sisa pembakaran yang tadi itu melalui katup. Nah, katup tadi telah banyak jenisnya juga kita jelaskan. Nah, eh, pada siklus ini mesin ini eh, dapat terjadi jika eh, mesin itu bekerja berdasarkan hukum termodinamika kedua yang mana eh, pada pada hukum termodinamika kedua hubungannya adalah siklus udara pada volume konstan yang terjadi pada mesin kendaraan bermotor adalah siklus ideal yang menerima tambahan panas yang terjadi secara konstan ketika piston pada titik mati atas atau TMA yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Lalu siklus udara volume konstan dapat digambarkan dalam diagram P banding V dan diagram T yang sama-sama kita ketahui gitu. Oke, kita next ke penjelasan selanjutnya. Eh, Gaya yang bekerja pada mesin. Nah, gaya yang bekerja pada mesin itu yang pertama adalah untuk menghitung gaya yang bekerja pada piston dan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan momen. Nah, yaitu M sama dengan F dikali L
Eh, dan data yang diketahui pada tiap-tiap motor standar itu biasanya hanya torsi dan langkah piston. Dan M itu merupakan torsi dan eh, langkah piston itu adalah L. Jadi kita akan mencari gaya yang bekerja pada mesin. Karena yang dicari adalah gaya, maka kita dapat merubah persamaan ini tersebut menjadi F sama dengan M per L. Dan ini dengan keterangan bahwa M itu merupakan torsi dengan satuan Newton meter, F sama dengan gaya yang bekerja pada dengan piston dengan satuan Newton, dan selanjutnya itu adalah L merupakan setengah dari panjang langkah piston. Nah, kenapa setengah langkah piston? Karena piston itu bekerja dua kali untuk naik turun. Jadi eh, L itu diambil dari satu putaran penuh pistonnya saja gitu. Untuk selanjutnya efisiensi thermal dari mesin. Nah, yang sama-sama kita ketahui pada hukum termodinamika itu mengatakan bahwa eh, energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan juga. Dan tidak ada juga yang namanya itu efisiensi 100%. Dan maka jika kita untuk menghitung efisiensi thermal mesin ini, kita akan dengan harapan yaitu mencapai efisiensi tertinggi. Ya, walaupun sama-sama kita ketahui tidak akan mungkin sampai ke 100%. Namun dengan perhitungan ini kita juga dapat memprediksi seberapa efisiennya pembakaran yang ada dalam mesin tersebut. Sehingga dengan perhitungan-perhitungan efisiensi thermal gitu, kita akan dapat menciptakan mesin-mesin yang jauh lebih efisien nantinya. Dan itu juga akan berdampak kepada lingkungan yang akan jauh lebih sehat nantinya. Karena pembakaran berkurang. Nah, rumus efisiensi thermal ini adalah mu D efisiensi thermal sama dengan NE atau daya poros per QM atau laju kalor yang masuk per kilogram dalam bahan bakar per jam. Oke, kita next. Nah, kesimpulannya yang pertama itu banyak prinsip dasar fisika yang diterapkan pada mesin motor gitu. Dan menggunakan prinsip termodinamika sangat mempengaruhi setiap kerja pada mesin tersebut. Yang pertama yaitu adalah efisiensi energi, yang dimana eh, efisiensi energi tadi bisa dapat kita hitung melalui rumus efisiensi yang telah kita ketahui sebelumnya. Dengan meningkatkan efisiensi bahwa eh, kita dapat membuat mesin motor yang lebih jauh efektif dalam proses pembakarannya. Yang kedua adalah entropi dan eh, irreversibilitas. Nah, eh, pada hukum kedua termodinamika itu menunjukkan bahwa setiap proses termodinamika akan melibatkan peningkatan entropi yang menyebabkan hilangnya energi dalam bentuk kerja yang dapat digunakan. Dan hal ini akan membatasi efisiensi maksimum mesin dan mendorong pengembangan desain mesin untuk meminimalkan kehilangan energi tersebut. Dan yang ketiga, itu siklus kerja mesin. Nah, mesin seperti mesin Carnot, Otto, dan diesel dirancang berdasarkan siklus termodinamika. Dan analisis siklus ini membantu untuk menentukan kerja optimal dari mesin itu sendiri, termasuk efisiensi thermal dan output kerja. Yang keempat, pengendalian suhu dan tekanan. Nah, ini sangat penting karena di dalam mesin, perubahan suhu dan tekanan sesuai prinsip termodinamika itu akan memungkinkan konversi energi yang lebih efektif. Sehingga pengendalian parameter ini penting untuk menjaga kestabilan operasi dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima, eh, penerapan teknologi modern. Nah, pada prinsip termodinamika menjadi dasar untuk mengembangkan teknologi modern seperti mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine, turbin gas, dan pembangkit listrik tenaga uap. Nah, dan inovasi-inovasi ini
juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Dan dengan memahami prinsip-prinsip termodinamika secara tepat, itu mesin dapat dirancang dan dioperasikan secara lebih efisien, hemat energi, dan juga ramah lingkungan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.